Yang jelas semuanya berbagai macam profesi semuanya punya pengikut. Semuanya punya kemampuan untuk mempengaruhi. Kalau kemudian kita bicara aksi, mari beraksi, aksi untuk diri sendiri mungkin sudah selesai di situ. Tetapi yang lebih penting bagaimana aksi kita bisa kemudian membuat orang lain juga bergerak dan melakukan sesuatu. Saya mau tanya ke Cak Lontong dong soal itu. Begini ya, kalau kita melakukan sesuatu jangan takut gagal. Semakin kita takut gagal, maka kegagalan akan semakin berani menghampiri kita. Prinsip saya gitu. Makanya dari dulu saya melakukan sesuatu, biarpun gagal saya ulangi, saya terus. Sampai akhirnya gagal itu bosen. Mau datang, orang ini udah sering gagal, cari yang lain. Akhirnya yang datang yang lain, sukses gitu. Orang sukses itu bukan berarti nggak pernah gagal. Tapi karena kegagalan terus menghampiri sampai akhirnya sukses. Jadi aksi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi aksi yang juga bisa membawa orang lain untuk mau berbuat. Saya kira setiap orang melakukan dengan passionnya, semua orang akan cetar membahana badai. Karena kalau setiap orang bekerja menurut kesenangannya masing-masing, dia akan mencapai, dia akan etis pada dirinya sendiri. Di Indonesia ini banyak orang yang tidak etis, tidak punya bakat untuk menjadi anggota DPR, tapi memaksakan diri menjadi anggota DPR. Saya kira begitu. Mbah itu menirukan siapa sih? Karena Syahrini mempengaruhi saya. Gus Ipul. Saya mau ke Gus Ipul. Iya. Mari beraksi Gus. Tadi aksinya sudah macam-macam. Bagaimana memastikan aksi itu aksi yang positif dan kemudian bisa diikuti oleh banyak orang? Iya, aksi itu ada beberapa level. Yang paling sederhana ya level yang di dalam kehidupan sehari-hari lah. Ada orang susah dibantu, ada orang berduka didatangi, ada orang minta tolong, sebisa mungkin ditolong. Itu yang paling sederhana. Kita sekarang ada puluhan ribu mahasiswa anak muda di sini, apa yang paling real aksi yang bisa mereka lakukan? Mereka harus sungguh-sungguh untuk belajar. Artinya begini, tantangan Mas Pram, saya dengan adik-adik sekalian pasti jauh beda. Kalau orang kayak saya mungkin bahasa Inggris pas-pasan enggak apa-apa, atau mungkin enggak bisa sama sekali. Tapi generasi yang akan datang harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Arab kalau memang minatnya di sana gitu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa mereka jadi andalan. Gitu. Saya mau tanya ke Sekretaris Kabinet. Nana, terus terang begini ya, saya melihat teman-teman ini, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa yang ada di Kota Batu ini. Kita harus mempunyai pilihan dalam hidup ini, nggak boleh setengah-setengah. Sehari ini bisa seperti ini, Gus Ipul, Presiden Jan Cuker, dan juga Cak Lontong. Ini adalah pilihan mereka. Sujiwo Tejo adalah orang jenius di bidang matematika, masuk di ITB susah, tetapi dia milih jadi seniman. Cak Lontong lulusan ITS, Gus Ipul dengan berbagai hal. Maka dengan demikian teman-teman sekalian, suatu hari harus bermimpi bisa duduk di stage ini, harus beraksi, harus berbuat sesuatu untuk kalian semua. Nah, apa yang kami lakukan sehari-hari dalam pemerintahan sekarang ini, kami menginginkan apapun yang dilakukan oleh Presiden, yang kebetulan ini adalah Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung, maka aktivitas itu harus bisa dikontrol, diketahui dengan mudah oleh rakyat. Maka dengan demikian itu menjadi tanggung jawab kami sebagai Sekretaris Kabinet. Semuanya yang ingin menyampaikan sesuatu ke Presiden Jokowi, semuanya salah satunya melalui Anda? Jadi melalui dua aliran. Yang pertama adalah melalui Menteri Sekretaris Negara, satu melalui Menteri Sekretaris Kabinet. Surat-surat kebanyakan melalui saya. Kebetulan, aku punya surat untuk Bapak Jokowi. Jadi ini adalah mewakili teman-teman dan kami para seniman. Suratnya mana? Suratnya mana coba? Kalau Pak Jokowi punya sekretaris, Syahrini juga punya sekretaris namanya Syahita. Tepuk tangan untuk Syahita. Oh ini sekretarisnya Syahrini? Iya. Oh, beneran serius ada surat? Iya betul. Ya, terima kasih. Ini betul-betul surat dari Syahrini, boleh lihat nih pemirsa ya. Bapak Joko Widodo, kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dari Syahrini.
Suratnya rahasia nggak? Enggak Boleh rahasia. nggak tahu suratnya? Boleh Pak, mau dibaca ya? Silakan. Oke. Dibaca Mau ya. dibuka, mau tahu nggak surat cinta saya? Coba ya. Sini ya. Sini ya. Kepada yang terhormat. Iya sayang. Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Jokowi. Perkenalkan, nama saya Syahrini. Saya berprofesi sebagai penyanyi, pasti ya kan? Pak Jokowi, apa Bapak sudah mendengarkan lagu saya yang seperti itu? Lalu Pak Jokowi, apakah Bapak tahu lagu saya yang kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Seperti itu kira-kira Pak Jokowi lagu saya. Izinkanlah Syahrini menyampaikan keluh kesah. Begini kira-kira Pak Jokowi. Sebagai seorang pekerja seni, Syahrini merasa di Indonesia ini jarang sekali ada gedung kesenian yang layak. Syahrini lebih banyak menyanyi di hotel, di ballroom, di mall. Padahal mall kan untuk belanja ya. Nah, tidak ada yang memfasilitasi kami yang layak untuk kami para penyanyi. Apalagi menggelar konser. Seperti itu kira-kira. Satu hal lagi Bapak Presiden, kapan-kapan jika boleh Syahrini ikut Pak Jokowi belusukan, boleh nggak Pak? Syahrini juga pernah coba loh, belusukan juga ke beberapa pasar dan pusat keramaian di Jakarta. Sekian saja barangkali surat dari Syahrini Bapak Jokowi. Semoga Bapak Presiden berkenan membaca, semoga Bapak Presiden selalu sehat dan lancar mengemban kepercayaan rakyat. Amin. Jika banyak hujatan dan cibiran, abaikan saja. Syahrini aja sering dicibir. Bahkan sering dibully oleh para haters. Gak apa-apa Pak Jokowi. Haters are a true lover. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jokowi. Nanti kalau suatu saat aku berkesempatan ketemu Bapak Presiden, nanti aku akan berbagi tips sama Bapak Jokowi. Cara menghadapi hujatan, cibiran dan cacian. Dan sindiran. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Syahrini. Jadi suratnya betul-betul ditulis untuk Pak Jokowi. Iya, dari hati. Dari hati dan akan diserahkan ke Menteri Sekretaris Kabinet untuk disampaikan. Iya. Mas Pram akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Menurut saya apa yang diminta oleh Syahrini tentang ruang atau gedung pertunjukan bagi para seniman, ini sebuah hal yang baik. Dan memang bangsa ini sudah waktunya untuk menghargai para seniman, para budayawan, menyediakan tempat yang baik mereka untuk berkarya bagi kita semua. Sebab selalu bangsa yang menjadi bangsa pemenang di negara-negara atau di dunia adalah bangsa yang jejak kebudayaannya, jejak senimannya itu terekam dengan baik. Maka Betul, orang Pak. seperti Cak Lontong, Sujiwo Tejo, kemudian juga Syahrini, saya yakin suatu hari akan dikenang oleh anak-anak kita kalau mereka bisa meninggalkan sesuatu, dan untuk itu memang ruang atau tempat berkarya, berimprovisasi perlu disediakan oleh negara. Engkau lemah dan tak berdaya, lihat diriku